diberi uang dari hasil menang judi, itu hukumnya bagi yang menerima. Kita ngomong uang ya, bukan ngomong proses. Uangnya hukumnya halal, bukan haram. Kenapa? Kaidahnya begini, saya sudah sering sampaikan kaidah ini. Innama hurrima likasbihi fahuwa haramun lil kasib faqat. Sesuatu yang haram karena usahanya, maka hanya haram bagi yang mengusahakan saja. Duna man akhadahu minhu bitariqim mubah, tidak menular ke orang lain yang memperoleh darinya dengan cara yang mubah. Jadi uang haram itu diperoleh dengan cara saling ridho. Ketika berpindah tangan, maka yang menerima statusnya halal. Dosa dia itu karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tak tampani ning ojo dibaleni. Nah, itu baru bener. Jadi, wah itu tidak boleh. Nah, itu dosa karena mendukung. Nah, jadi intinya tadi uang pemberian yang sumbernya adalah sumber yang haram, tapi haramnya adalah haram saling ridho. Jadi haram itu ada dua, ada haram saling ridho dan ada haram dengan cara tidak ridho. Kalau haramnya saling ridho, berpindah tangan, maka yang menerima hukumnya halal. Contoh tadi, ada orang main judi, lalu kemudian Mas Agus dikasih uang. Nah, ketika orang main judi tadi memperolehnya dengan cara saling ridho. Nah, maka ketika Mas Agus dikasih, status Mas Agus yang terima halal. Ning Mas Agus ngerti dosanya karena Mas Agus ra gelem ngelingke. Nah, tapi uangnya halal. Tapi beda tadi, ada pencuri. Pencuri ngambilnya dengan cara ridho apa enggak? Tidak. Lalu kemudian hasil penjualannya dikasih Mas Agus. Atau nyuri handphone telu, nyomas gue siji. Nah, maka bagi Mas Agus haram. Kenapa? Karena tadi cara memperolehnya bukan saling ridho. Jadi harta haram yang diperoleh dengan cara saling ridho itu kalau merembet ke orang, maka orang yang nerima tidak haram. Yang haram hanya yang mengusahakan saja. Contoh, ada pelaku riba, rentenir. Itu ketika orang ngasih bunga itu dengan ridho apa tidak? Ridho. Bahkan dia yang pinjam sendiri yang bilang, kalau nyambut sak yuta wis mengko tak anaki rapopo, ya toh? Dia sendiri yang nawarkan. Berarti yang memperoleh tadi dengan cara saling ridho. Tapi dalam Islam ini haram. Uang dia uang haram. Lalu dikasih ke temennya, iki untungku lah aku njelehke duit. Nah, maka yang terima tadi halal apa haram? Halal. Yang terima halal. Ya? Hasil korupsi kan tidak ridho yang dikorupsi. Yang dikorupsi ridho apa enggak? Jadi harus dilihat dia diperoleh dengan cara saling ridho atau tidak. Harta haram yang diperoleh dengan cara saling ridho, kalau kemudian diberikan kepada orang lain, orang yang menerima statusnya adalah halal. Tetapi dosanya karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi uang yang diperoleh dengan cara tidak saling ridho, maka yang menerima statusnya haram. Bahkan di negeri kita yang menerima bisa menjadi tersangka. Bisa enggak? Bisa. Ada orang nyolong handphone telu iki nggo jenengan. Nah, kira-kira yang terima bisa jadi penadah enggak? Bisa. Atau dapat uang ternyata dikasih Ustadz Ahmad Solihin dikasih. Nah, Mas Agus dikasih. Begitu di persidangan uangnya kemana? Ke Mas Solihin, diciduk mboten? Ciduk. Nah, tapi beda kalau riba, tidak bakal diciduk. Nah, aman. Gimana Pak? Meski harta haram itu wajibnya bukan dizakati, tapi tidak boleh dimanfaatkan. Semua dihibahkan untuk umat. Jadi harta haram itu tidak halal keseluruhannya, tidak hanya 2,5%. Jadi harta haram itu baru bersih kalau dihibahkan semua. Nah, tetapi khusus untuk riba ada keringanan. Apa keringanannya? Barang siapa yang berhenti falahu ma salaf, hartanya yang telah lalu itu halal. Jadi pelaku riba yang tobat hartanya telah lalu halal. Wallahu alam bishawab.